Halo insan cerdas, salam sehat, salam luas berwawasan. Bertemu lagi kita di ruang pembelajaran materi IPS dengan pembahasan dinamika penduduk Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia. Untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah penambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Pertama adalah kelahiran atau natalitas, kedua kematian atau mortalitas, dan ketiga perpindahan atau migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan perpindahan adalah faktor non-alami. Pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertumbuhan penduduk alami, pertumbuhan penduduk migrasi, dan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian. Pertumbuhan penduduk migrasi adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih migrasi masuk dan migrasi keluar. Pertumbuhan penduduk total adalah pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya ledakan penduduk, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah kependudukan. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal berikut ini. Pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kedua, penyebaran penduduk tidak merata. Ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia belum produktif yang menyebabkan beban angka ketergantungan tinggi. Keempat, arus urbanisasi tinggi, di mana kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Dan kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Masalah kualitas kependudukan Indonesia merupakan masalah dalam kemampuan SDM yang dipengaruhi oleh: pertama, pendidikan yang dilihat dari kemampuan anak-anak dapat bersekolah, jumlah sarana dan prasarana pendidikan, tingkat pendapatan penduduk, dan kesadaran masyarakat untuk bersekolah. Kedua, kesehatan dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Ketiga, mata pencarian yang dilihat dari jumlah angkatan kerja yang terserap dalam tenaga kerja dan kesempatan kerja. Keempat, pendapatan dilihat dari kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pendidikan yang masih rendah, jumlah pendudukan terlalu banyak, minimnya lapangan pekerjaan, dan kurangnya tenaga ahli, serta sebagainya. Masalah kualitas ini akan berpengaruh pada usaha pembangunan secara nasional. Usaha untuk melakukan peningkatan kualitas penduduk Indonesia adalah dengan berfokus pada peningkatan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia yang mencakup tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan pendapatan penduduk. Upaya pemerintah dalam meningkatkan bidang pendidikan. Pertama, membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil. Kedua, menambah jumlah dan meningkatkan kualitas guru. Ketiga, merencanakan program wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh. Dan keempat, program BOS. Upaya dalam meningkatkan bidang kesehatan. Pertama, mengadakan perbaikan gizi masyarakat. Kedua, pencegahan atau pemberantasan penyakit menular. Ketiga, penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan. Keempat, membangun sarana-sarana kesehatan. Dan yang kelima, mengadakan program pengadaan dan pengawasan obat dan makanan. Serta keenam, mengadakan penyuluhan tentang gizi dan kebersihan lingkungan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan bidang pendapatan. Pertama, menekan laju pertumbuhan penduduk. Kedua, merangsang wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Ketiga, menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga dan industri rumah tangga. Keempat, memperluas kesempatan kerja. Dan yang kelima, meningkatkan gross national product dengan cara meningkatkan perdagangan barang dan jasa. Insan cerdas, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan ketemu dengan sesi berikutnya. Dan tetap sehat, tetap luas berwawasan.